Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Warahmatullahi wabarakatuh. Pada skenario yang pertama ini saya Ansari A akan berperan sebagai coach, kemudian Ibu Nur Aprilia akan berperan sebagai coach. Ya. Selamat malam Ibu. Apakah Ibu mempunyai waktu luang hari ini? Ya, selamat malam Bu Nur. Ada apa ya Ibu? Saya lihat sepertinya Ibu agak murung mungkin ya, tidak bersemangat seperti biasanya. Bagaimana Bu? Ada yang bisa saya bantu? Begini Bu Sari, bolehkah saya meminta waktunya? Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas Bu. Baik Bu Nur. Apa yang mau Ibu ceritakan Bu? Jadi begini Bu Sari, saya mau curhat nih tentang masalah saya. Apakah Ibu bisa membantu saya? Dengan senang hati Ibu. Kira-kira apa yang saya bisa bantu? Sebenarnya saya hanya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi sekarang ini Bu. Oh, jadi masalahnya apa Bu? Coba ceritakan apa yang sedang Ibu rasakan. Mungkin saya bisa bantu. Beberapa hari yang lalu, ketika saya mengajar, saya melihat anak-anak didik saya itu kurang fokus Bu dalam belajar. Bagaimana bisa Bu? Lalu apa yang membuat anak-anak Ibu tidak fokus Bu? Kalau menurut saya, sebenarnya masalahnya tidak begitu serius sih Bu. Tidak serius. Tidak serius yang bagaimana Bu? Ya, jadi ada sebagian anak yang tidak fokus dalam belajar Bu. Oh, jadi masalahnya begitu. Kalau begitu, saya tanya nih Bu, selama ini apa yang Ibu lakukan dalam proses belajar mengajar? Yang sudah saya lakukan yaitu saya melakukan dengan berbagai cara Bu. Di antaranya sebelum pembelajaran saya menggunakan macam-macam motivasi Bu. Misalnya dengan ice breaking, kemudian dengan lagu-lagu, kemudian saya juga sering dengan bertepuk tangan Bu. Wah, itu ide bagus tuh Bu. Lalu kira-kira kalau bisa dinilai dari skala 1 sampai 10, di mana posisi Ibu sekarang? Dari skala ya Bu ya. Oh, dari skala mungkin saya kira-kira di skala 7 Bu. Karena kan saya ini sudah mencoba ya, berusaha memberikan motivasi sebelum pembelajaran berlangsung seperti yang saya ceritakan tadi Bu, ada ice breaking, ada lagu-lagu, ada motivasi seperti itu Ibu. Baik, jadi posisi Ibu itu berada di angka 7 ya, dengan tadi Ya. motivasi yang Ibu berikan. Betul, Kemudian Bu. kira-kira di posisi angka berapa yang Ibu inginkan? Ya, saya menginginkan di posisi angka 8 sampai 9 Bu. Jadi Ibu ini ingin di posisi angka 8 atau 9 ya Bu? Betul Jadi Ibu. ya. Kemudian dengan posisi angka dan 9 itu berarti kekuatan apa yang bisa Ibu lakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Kekuatan ya Bu ya. Ya, kekuatan yang saya miliki yaitu saya memiliki keinginan yang kuat dalam diri Bu, supaya anak didik saya itu lebih fokus dalam pembelajaran. Saya juga memiliki motivasi yang sangat kuat Bu. Pokoknya saya ingin fokus untuk anak didik saya itu dalam pembelajaran. Iya, baik. Dari apa yang sudah Ibu sampaikan, tadi ingin lebih fokus lagi ya peserta didiknya dalam pembelajaran Ibu. Kemudian apa rencana Ibu ke depannya?
Ya, saya rencananya Bu ingin berniat untuk memaksimalkan diri saya dalam mendampingi anak-anak dalam pembelajaran. Itu Bu. Oh, jadi dalam mendampingi pembelajaran ya, dan Iya, betul Bu. strategi apa yang Ibu akan terapkan kira-kira? Saya akan mengoptimalkan cara-cara yang saya terapkan di kegiatan belajar mengajar Bu. Contohnya, saya ingin menerapkan model-model pembelajaran. Kemudian saya juga ingin menggunakan metode yang bervariasi Bu dalam pembelajaran. Jadi tidak hanya satu aja ceramah gitu. Jadi saya ingin menyisipkan ada materi diskusi gitu Bu. Ada metode dengan make a mess gitu Bu ya. Dan saya juga ingin merancang pembelajaran yang mengasihkan Bu dengan menggunakan sumber belajar yang beragam juga. Seperti kan banyak ya Bu ya, video-video yang bisa kita ambil dari YouTube, kemudian dari Canva, sesuai dengan minat dan bakat murid-murid saya. Istilahnya, saya akan melaksanakan pembelajaran diferensiasi sehingga murid tidak terkesan tetapi mereka memang senang gitu Bu dalam pembelajaran. Iya baik, itu ide yang sangat bagus ya Bu ya. Kira-kira kapan strategi tersebut yang tadi Ibu bilang akan dilaksanakan Bu? Iya, untuk waktunya insya Allah Bu, saya ingin memulainya minggu-minggu ini Bu, soalnya ingin cepat nih. Saya ingin menerapkan menggunakan model-model pembelajaran, kemudian menggunakan metode dalam proses pembelajaran yang ingin saya lakukan di pembelajaran di kegiatan belajar mengajar tersebut Bu. Baik, kemudian apa ukuran keberhasilan dalam rencana tersebut Bu? Yang menjadi ukuran keberhasilan saya Bu, ketika saya bisa melihat anak-anak belajar itu dengan riang gembira Bu dan fokus mengikuti kegiatan pembelajaran. Nah itu menurut saya Bu, itu adalah ukuran keberhasilan yang saya harapkan Bu. Iya, terus apa komitmen Ibu nih terhadap rencana yang akan Ibu lakukan? Iya Bu, komitmen saya tentang rencana yang saya lakukan adalah saya akan terus belajar tentang model-model pembelajaran, kemudian media-media pembelajaran yang mengasihkan, kemudian menambah sumber-sumber belajar yang bisa mengaktifkan semua murid-murid saya, dan saya akan mengimplementasikannya itu di kegiatan pembelajaran setiap hari Bu. Iya, jadi ada beberapa komitmen yang Ibu akan lakukan ya. Nah, Betul Bu. siapa yang dapat membantu Ibu dalam menjaga komitmen tersebut Bu? Ya, yang akan membantu saya untuk menjaga komitmen ini yaitu rekan saya Bu, rekan sejawat, teman-teman yang satu sekolah dengan saya, kemudian kepala sekolah, juga murid-murid saya juga Bu. Nah, nanti kan diharapkan mereka itu bisa memberikan masukan kepada saya gitu ya Bu ya, terkait tentang pembelajaran yang sudah saya lakukan. Itu Bu. Iya, ide yang sangat bagus ya Bu. Semoga segera dapat terselesaikan ya, dan Ibu dapat bekerja dengan anak-anak bisa lebih fokus dalam pembelajaran. Amin. Terima kasih banyak Bu untuk waktunya mendengarkan keluh kesah saya ini Bu, yang memang ini lagi mumet Bu nih. Nah sekarang saya alhamdulillah Bu, dengan percakapan bersama Ibu, saya merasa lega, saya bisa menemukan solusi sendiri. Semoga kita bisa menjadi guru yang bisa memberikan pembelajaran yang baik. Alhamdulillah ya Bu Nur lebih menjadi lega, kemudian terasa tenang. Tetap semangat ya Bu Nur. Ya semangat Bu, terima kasih Bu Sari. Sama-sama Ibu Nur. Audio Jungle.
Baik, sekarang saya akan merefleksikan diri saya sebagai coach. Yang pertama tadi, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Selama percakapan, saya menjalankan percakapan tersebut dengan sama ya alur tirta tadi, di mana di dalam percakapan tersebut saya berusaha untuk menghasilkan ada tujuan, kemudian mengidentifikasi apa permasalahannya, kemudian apa aksi yang akan saya lakukan, yang akan dilakukan tersebut. Kemudian ada alur dan tanggung jawab seperti itu ya. Jadi yang sudah berjalan tadi percakapannya itu berdasarkan alur tirta. Kemudian apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan terhadap diri saya, mungkin tadi lebih menggali lagi, kemudian menggali potensi yang dimiliki oleh Ibu Nur tersebut, kemudian terus mengarahkan itu. Jadi saya tetap berada di dalam fokus diri saya, tidak terhadap fokus permasalahannya ya. Jadi fokusnya itu fokus seorang coachnya, tapi bukan fokus di permasalahannya. Nah, kemudian apa yang saya lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya ya. Yang memperbaikinya itu yang saya lakukan ya untuk tetap dalam kondisi kehadiran penuh sebelum saat melakukan coaching ya. Itu tadi saya bilang untuk dapat kondisi penuh, kehadiran penuh, saya tetap berada fokus kepada Ibu Nur tadi, yaitu sebagai coachee. Jadi saya tidak terlalu fokus kepada permasalahan yang dihadapi Ibu Nur. Akan tetapi saya fokus terhadap Ibu Nur, yang mana saya berusaha untuk menuntun Ibu Nur agar Bu Nur itu bisa mencari solusinya sendiri. Kemudian apa yang akan saya lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya. Jadi dalam memperbaiki itu saya akan selalu berada dan tetap di alur ya, di alur tirta tersebut, dimana sebagai coach ini bukan menghakimi atau bukan memberikan atau berjalan pintas seperti itu gitu, tetapi saya sebagai penuntun gitu, berusaha memperbaiki diri saya ini sebagai tetap berada di dalam penuntun, mendengarkan dengan baik apa yang dihadapi permasalahannya oleh coachee atau Ibu Nur sendiri gitu. Jadi saya lebih terfokus kepada Ibu Nur, mendengarkannya, mengarahkannya. Jadi seperti itu yang saya lakukan. Baik, itu Bu Nur. Mungkin Bu Nur dapat memberikan umpan balik terhadap saya. Iya, baik Bu. Iya, izinkan saya untuk memberikan umpan balik dari proses yang sudah kita laksanakan tadi ya Bu ya. Nah, umpan baliknya memang betul tadi Bu Iya ini saya sudah melaksanakan alur percakapannya itu dengan menggunakan alur tirta ya, sudah sangat jelas dari mulai tujuannya, kemudian dari identifikasinya ya, kemudian dari rencananya itu juga sangat jelas gitu ya, kemudian dituangkan juga tanggung jawabnya, kemudian komitmen Ibu ya. Nah, itu umpan balik yang pertama ya. Jadi Ibu sudah melaksanakan alur percakapan coaching ini dengan menggunakan alur tirta yang tepat Bu. Kemudian Ibu juga tadi memberikan pertanyaan yang terbuka ya Bu ya. Itu dengan cara menggali potensi dari si coachee ini supaya si coachee ini berkembang gitu ya Bu ya. Jadi Ibu bisa mengarahkan gitu. Kemudian fokus juga terhadap permasalahan. Jadi saya kira Ibu untuk mengungkapkan pertanyaan yang berbobot itu Ibu sudah baik gitu.
Nah, Ibu juga tadi memposisikan diri sebagai penuntun. Itu juga memang terdapat di alurnya sendiri itu ngena Bu ya, menurut saya gitu. Dan Ibu juga menjadi coach yang menjadi pendengar yang baik gitu ya Bu. Jadi sehingga keluh kesah saya ini bisa Ibu bisa Ibu kembangkan tapi tidak memberitahu gitu. Jadi Ibu hanya mengarahkan saja supaya saya bisa memperoleh permasalahan itu, jadi bisa mencari solusinya sendiri. Nah, itu mungkin pembelajaran juga bagi saya, dan terima kasih untuk ilmu yang didapat hari ini ya Bu Sari. Iya, sama Bu, saya juga terima kasih untuk ya kita saling ini ya, saling merasakan bagaimana menjadi seorang coach, kemudian bagaimana menjadi seorang coachee ya.